Pemirsa, debat perdana di antara tiga calon presiden di pemilu 2024 berlangsung seru. Ya, beberapa kali debat diwarnai argumentasi tajam di antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto. Seperti saat membahas isu putusan MK dan polusi di ibu kota. Selasa malam, halaman kantor KPU RI telah disulap menjadi venue atau lokasi debat calon presiden pertama. Tata letak panggung debat dibuat melingkar, adapun atapnya berbahan plastik transparan menutupi seluruh area panggung. KPU menyediakan 6 kursi yang dipergunakan untuk 3 pasangan capres dan calon wakil presiden. Anggota KPU RI Agus Melas mengatakan konsep debat pertama menggunakan format town hall meeting. Dalam sesi tanya jawab antar capres, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat bertanya kepada Prabowo Subianto terkait etika politik ketika putusan MK yang meloloskan Cawapres Gibran terbukti adanya pelanggaran etika oleh Hakim MK. Di momen itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka sempat menyemangati pendukung dan capresnya Prabowo Subianto. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga sempat mempertanyakan soal polusi udara di Jakarta yang tak kunjung teratasi kepada Anies Baswedan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu, akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Ini pakai data. Jadi ketika ditentukan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Baik. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan Anies soal isu yang menjadi sorotan masyarakat, yakni tragedi Kanjuruhan dan kilometer 50. Terima kasih Mas Anies. Saya kira 2 isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan, kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban,
kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan itu. Debat pertama Capres telah resmi usai. Selanjutnya, KPU RI akan menggelar debat perdana Cawapres pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.